Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada materi adab. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin informasikan aturan pembelajaran adab. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. 3. Pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja mandiri dan tuntas. Adab meminta izin. Hari ini informasinya atau materinya yaitu adab meminta izin. Di tengah masyarakat sekarang ini masih sering kita temui perbuatan salah yang mungkin dianggap lumrah atau perbuatan berbahaya yang dianggap biasa. Di antara kebiasaan yang kerap kita ketemui yaitu seseorang memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin yang punya rumah, atau kita dapati seseorang mengintip ke dalam rumah orang lain karena yang punya rumah tidak menjawab salamnya. Dan masih banyak lagi yang menganggap hal ini sebagai perbuatan yang sepele ataupun yang biasa saja, apalagi bila yang punya rumah ini merupakan kerabat atau sahabat yang dekat dengannya. Kalau teman-teman tahu bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan dosa yang dapat membawa mudarat yang sangat berbahaya. Tidak ada satupun perkara yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia kecuali Islam memerintahkannya, dan tidak ada satupun perkara yang dapat membawa mudarat bagi kehidupan manusia kecuali Islam yang melarangnya. Tidak terkecuali dalam masalah adab meminta izin atau disebut isti'zan. Islam telah memberikan tuntunan adab yang sangat agung dalam masalah ini. Meminta izin merupakan adab yang mulia, dan ini menunjukkan kebersihan dan penjagaan diri orang yang melakukannya dari melihat sesuatu yang tidak disukai orang lain, atau dari mendengar pembicaraan yang tidak halal didengarkannya, atau menghindari dari masuk ke suatu perkumpulan dengan tiba-tiba dan membuat orang-orang di dalamnya merasa tidak nyaman. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya adab-adab meminta izin secara umum adalah firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, agar kalian selalu ingat jika kalian tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Hal itu lebih suci bagi kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya adalah keperluan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan." Tadi dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Ya, yang pertama disunahkan mendahuluinya dengan salam sebelum meminta izin. Diriwayatkan dari Qaldah bin Hanbal bahwa Safwan bin Umayyah mengutusnya menemui Rasulullah SAW membawa susu, anak kijang, dan anak rubah. Saat itu Nabi SAW sedang berada di perbukitan Mekah.
Lalu aku masuk tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka beliau pun bersabda, "Kembali dan ucapkanlah Assalamualaikum." Kejadian itu setelah Safwan bin Umayyah masuk Islam. Dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita ingin meminta izin masuk ke rumah orang lain, pastikan kita mendahuluinya dengan mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Yang kedua, hendaklah orang yang meminta izin berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Hal ini dimaksudkan agar ia tidak mengarah pandangannya ke tempat-tempat yang tidak dihalalkan baginya di rumah orang yang dikunjunginya tersebut, atau sesuatu yang dibenci oleh si pemilik rumah jika ia melihatnya. Sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan untuk memelihara pandangan. Jadi ketika kita ingin masuk ke rumah orang, ingin bertamu, pastikan kita cukup berdiri di sebelah kanan ataupun sebelah kiri pintu dan tidak perlu melihat ke dalam rumah tersebut. Khawatir ada kondisi di mana orang yang ada di dalam rumah mungkin auratnya sedang terlihat. Bagi perempuan mungkin belum menggunakan jilbabnya, jadi cukup teman-teman berdiri dan tidak memandang ke dalam rumah. Lalu yang ketiga, seseorang diharamkan memandang atau mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Meminta izin tidak disyariatkan jika bukan karena pandangan. Barang siapa yang telah melampaui batas dan melihat atau mengintip apa-apa yang tidak dihalalkan baginya tanpa izin, lalu kedua matanya dicungkil, maka tidak ada kisos dan denda karenanya. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi bahwa beliau bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang siapa menengok ke dalam rumah seseorang tanpa izin pemiliknya, maka sungguh mereka boleh mencongkel mata orang itu." Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi maksud di sini adalah ketika teman-teman bertamu, tadi yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, teman-teman cukup memberi salam lalu menunggu respon dari penghuni rumah tersebut dan tidak perlu mengintip atau melihat ke arah dalam rumah tersebut. Selanjutnya, adab yang selanjutnya yaitu bila tidak diizinkan hendaklah ia kembali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ya, jadi apabila seseorang telah mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak juga dipersilahkan, hendaklah ia kembali. Maksudnya di sini kembali itu pulang ke rumahnya. Boleh jadi tuan rumah sedang enggan menerima tamu atau ia sedang berpergian. Karena seorang tuan rumah mempunyai kebebasan antara mengizinkan atau menolak tamu. Demikianlah adab yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kamu sudah menerima atau sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman cukup mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali. Jika memang tidak ada respon, teman-teman boleh pulang lagi ke rumah. Ya, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan adab-adab meminta izin. Adab-adab meminta izin ini berlaku bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun wanita, baik itu anak kecil maupun orang tua. Di samping itu, adab-adab meminta izin ini tidak hanya dipraktikkan ketika kita akan memasuki rumah seseorang, tetapi juga berlaku untuk tempat atau momen yang selayaknya kita meminta izin. Contohnya seperti ketika kita ingin mau masuk ke suatu pertemuan atau keluar dari pertemuan tersebut.
menggunakan barang ataupun kendaraan orang lain, mengemukakan pendapat di hadapan orang-orang, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman ingin meminta izin, tidak hanya ketika teman-teman ingin masuk ke rumah orang lain ataupun bertamu ke rumah orang lain, tetapi juga saat teman-teman ingin masuk ke suatu pertemuan ataupun ingin keluar dari pertemuan tersebut, lalu menggunakan barang dan kendaraan orang lain dan mengemukakan pendapat di hadapan orang-orang. Jadi pastikan teman-teman izin seperti yang sudah teman-teman lakukan saat di sekolah. Ketika teman-teman ingin buang air kecil ataupun ke kamar mandi ataupun melakukan kegiatan yang lain, pastikan teman-teman izin. Baik itu izin kepada orang tuamu, ayah, dan bunda. Selanjutnya untuk proyek adab hari ini, yang pertama, jawablah beberapa pertanyaan yang ada pada lembar proyek di Classroom. Lalu yang kedua, kerjakanlah secara mandiri dan tuntas. Dan yang ketiga, kirimkanlah hasil proyekmu ke Classroom. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab di rumah. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kegiatan teman-teman dalam mengerjakan proyek. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi melalui video pembelajaran hari ini dengan tuntas. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.